오늘은 우리 offline. Halo, selamat pagi anak kelas 7. Ketemu lagi bersama Miss Elsa di Matematika kelas 7. Hari ini kita akan belajar memahami cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Anak-anak, sebenarnya cara menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar ini sama loh kayak menyederhanakan pecahan biasa. Namun karena di sini bedanya ada variabelnya, variabel X ya, atau variabel Y atau variabel alfabet yang lainnya, mengakibatkan kamu menyederhanakannya agak berbeda dan agak lebih teliti lagi, seperti itu. Namun sebenarnya caranya sama. Jika memang angkanya, baik penyebut dan pembilangnya itu bisa dibagi, itu kamu langsung coret aja. Tapi kalau misalkan angka bawahnya dan tidak ketemu ya, angkanya tidak bisa dibagi, maka kamu harus menguraikannya gitu. Contoh seperti yang bisa dibagi oleh angka yang di bawahnya, itu seperti kasus pecahan di bawah ini. Anak-anak. Nah, ada persamaan 4x plus 6 di pecahannya adalah 2x plus 8. Nah, karena di sini ada angka 2 ya, angka yang paling kecil, dan teman-temannya 4, 6, dan 8 itu bisa dibagi 2, maka semuanya dipukul rata, dibagi 2 semua. Supaya menghasilkan angka yang lebih sederhana atau lebih kecil dibandingkan 4x plus 6 per 2x plus 8. 4x dibagi sama 2 ya. Hasilnya 2. Terus 6 dibagi sama 2. Hasilnya 3. Lalu 2x dibagi 2. Hasilnya 1. Ya kan? Karena 1 nggak usah di ini, kita tulisnya x aja. 2 bagi 2 kan 1 ya, Nak? Nah, lalu 8. 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Nah, kita tulis deh. 2x, terus ada 3 ya, kita tulis plus 3. Di bawahnya penyebutnya x plus 4. Sehingga bentuk sederhana dari 4x plus 6 per 2x plus 8 adalah 2x plus 3 per x plus 4. Gimana? Mudah kan? Nah, gimana kalau kita pakai contoh yang lain? Misalkan yang kata Miss Asa, yang benar-benar nggak bisa dibagi bawahnya, atau bawahnya udah sama, jadi kita tinggal tambahin aja terus sederhanain. Sekarang ada contoh yang lain. 10 per 3x plus 8 per 3x. Anak-anak coba perhatiin, 3x sama 3x-nya kan udah sama ya. Ya udah, kalau misalkan ditambah itu kan, kalau misalkan dalam pecahan, kalau 1 per 2 ditambah 4 per 2, kan karena penyebutnya udah sama, ya udah tinggal ditambahin. Jadi 1 ditambah 4, 5. Di sini tetap ya, 2. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Ya udah kita tambahin 18. 10 ditambah 8, 18. Karena bawahnya udah sama, ya udah 3x. Tapi ingat, kita kan ingin menyederhanakan. Sekarang udah bisa nih, 18 dibagi 3 ya. Kan 18 dibagi 3 udah bisa tuh. Hasilnya 6. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya x. Sehingga jadinya 6 per x. Gitu ya. Ini sama-sama dibagi 3. Nah, terus gimana kalau yang kedua kayak gini? Bawahnya beda ya. Nah, kalau bawahnya beda gini, kita harus lihat ada nggak sih yang bisa kita bagi ya di sini. Nah, kita lihat di sini. 3x sama 2x ya. Ini nggak bisa nih semuanya dibagi. 2-nya bisa sih dibagi 4, tapi 3-nya nggak bisa. Sehingga mengakibatkan kita harus cari yang di bawahnya dulu. Di sininya kita samain penyebutnya ya, 6x. 3 dikali 2 ya. Nah, 6 dibagi 3 kan 2. 2 dikali 4, 8A ya. Di sini 8A. Terus dikurang. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 4, 12. Nah, kalau kayak gini udah bisa nih angka-angkanya. Bisa dibagi semuanya.
kita semuanya bagi 2 ya. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4A, terus 12 dibagi 2, 6. Setelah itu 6 dibagi 6, X. Nah, inilah bentuk sederhananya dari si yang nomor B. Lalu, eee, gimana kalau yang ini ya? Nah, perhatikan di sini, Nak. Di sini A-nya udah ya, bisa ya, sebenarnya bisa dicoret nih anak-anak, tapi X-nya belum, gitu. Nah, karena kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu, ini kita coret dulu ya, biar untuk ngabisin dianya, biar nggak ada yang ini. Ini dicoret sama ini, Nak, biar variabelnya sama dulu. Yang ini, 12A dibagi 12, ininya habis ya A-nya. Tinggal A, terus di sininya berapa? Berarti di sininya adalah 6A. Nah, udah nih anak-anak, udah bisa ya. Di sini kan 2, jadinya kalau dikali 2 dikali, kan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Nah, 2X dikali A. Jadi 2AX ya, dikurang A dikali min 6, min 6A. Terus habis itu di sini 3 dikali, jadi 12AX. Nah, kalau kayak gini udah bisa nih dibagi semuanya, dibagi 2. Dibagi 2 jadi AX, terus habis ini dibagi 2 jadi 3A, dibagi 2 jadi 6AX. Nah, bentuk sederhananya jadi kayak gini. Gimana kalau yang ini ya? Ini kan sama-sama nggak bisa ya. Nah, sekarang kita coba contoh lain. Kita bisa hapus dulu di bawahnya. Kita lihat ya untuk lebih gampangnya menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, kalau kayak gini anak-anak, sama ya yang bisa saya bilang, angka yang paling kecil kita lihat dulu. Kalau bisa semuanya bisa dibagi angka yang paling kecil, ya udah lanjut aja. Ini angka yang paling kecil 2, berarti kita semuanya bagi 2 ya, 2 bagi 2 itu kan 1, berarti kita tulisnya X-nya aja. X, nih 2 bagi 2, 1 ya kan. Ini kan 2X ya, jadinya X. 4X dibagi 2, jadinya ini kayaknya ada yang salah deh anak-anak ya. Aturan di sini 2X ya, kamu ralat di buku kamu. Ini soalnya bukunya kadang-kadang ada yang salah, ada yang benar. Nah, di sini jadi 2 dibagi 2 plus 1. Ini kan karena 4 dibagi 2, 2, ya kan? Jadi 2X, mungkin penulisnya lupa kali ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau yang ini gimana? Ini angka paling kecilnya 3. 9 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 3, begitupun juga 12. Ya udah lanjut aja. 3 bagi 3, 1. Tinggal X ya, karena di sini ada variabel X, 1. Nah, 6 dibagi 3, 2. Tinggal 2Y ya. 9X dibagi 3. Aturan di sini 3 ya, Nah ya. Ini salah lagi nih penulisnya. Ini jadinya 3X. Terus 12 dibagi 3, 4. Jadinya X plus 2Y per 3X plus 4. Oke, sekarang kita cek yang ini. A kuadrat plus AB. Ya, di sini ada A terus 4B. Nah, gimana tuh bisa jadi? Ibaratnya AB ini kan juga A dikali B ya. Nah, kalau misalkan kita jabarin ya anak-anak ya nih ya. A kuadrat itu A dikali A, ya kan? Plus A dikali B per 4A plus 4B.
Nah, coret nih satunya, satu. Ini juga coret satu ya. Oke. Sekarang ada A plus A. A ditambah A kan jadi A. Karena satu ditambah satu, satu. Nah, terus di sini sisa aturan di sini, karena A-nya ini 8 ya, Nak, ininya kan bawahnya udah sama ya, 4 ya. Jadi tinggal tulis aja 4. Jadi A per 4, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Nah, 10/3x sama 8. Oh, ini sama ya kayak yang tadi. Ini bawahnya. Bawahnya sama. Ini yang tadi kita bahas pertama ya. Ini caranya 6/x, terus habis itu yang ini 2/-1 plus, oh ini ada beda yang lagi, per A plus 2. Nah, oke sekarang anak-anak kita lihat ke halaman 235. Di sini ada cara untuk membagi aljabar dari 18A kuadrat terus dibagi 6A. Nah, ada sebagai berikut. Nah, anak-anak, untuk yang seperti ini, kamu harus kayak menguraikannya dulu ya. Kan kalau yang namanya bagi sama aja kayak pecahan lah diperin gitu ya. Kita tulis ulang 18A kuadrat per 6A supaya memudahkan pekerjaan kamu. Kan variabelnya kan sama ya anak-anak ya, ada alfabet A di sini A kuadrat dan A aja ya. Kita pisahin dulu antara angka sama huruf. 18/6 anak-anak pisahin, terus A kuadrat itu kan sama aja ya anak-anak, artinya A kuadrat itu A dikali A per A. Nah, 18 dibagi 6 sama dengan 3, kamu coret nih. Nah, hasilnya tinggal A ya. Ya udah kita tulis. Jadi 18A kuadrat dibagi 6A hasilnya 3A. Mudah ya. Nah, sekarang gimana kalau yang agak riweuh nih di bawahnya? Kita lihat lagi contoh yang lain. Ada 48 X pangkat 5, Y pangkat 4, dan Z. Nah, terus dibagi sama 12 X pangkat 3, terus Y. Nah, sama kayak tadi. Angkanya kita pisahin dulu ya, 48 dibagi 12. Nah, terus X sama X, Y sama Y, dan Z. Z sendirian, nggak ada temennya nih yang di bawahnya. Ya udah makanya kita tulis saja satu. Oke, di sini X-nya pangkat 5 ya, Nah ya. Pertama, X pangkat 5, terus per X pangkat 3. Terus ada Y pangkat 4 dan Y aja, Y pangkat 4 per Y. Kalau udah pecahan kayak gini, pangkatnya itu dikurang ya. Kan tadi X pangkat 5 dan X pangkat 3. Ya udah 5 dikurang 3 jadinya X pangkat 2. Terus Y pangkat 4 per Y aja, sama aja satu ya. 4 dikurang satu jadinya Y pangkat 3. Nah, Z dibagi satu udah hasilnya Z aja. Sehingga kita tulis 48 dibagi 12 itu 4, terus ada X kuadrat, Y 3, Z. Gitu. Mudah ya? Nah, sekarang kita contoh yang lainnya. Kita ke bawah. Gimana kalau seperti ini? Caranya sama ya anak-anak ya, namun di sini kita harus lebih teliti aja. Karena di sini sama-sama dibagi 2x ya, jadinya kita jabarin aja gitu ya. Eee, dua-duanya karena pembilangnya itu sama ya 2x. Jadi 4x kuadrat per 2x, 6x-nya juga dibagi 2x ya. Nah, sama kayak tadi tuh, 4 dibagi 2 ya, ini angka dibagi angka, terus habis itu, yang variabelnya kita pisah. 4 dibagi 2 X kuadrat itu sama aja kayak X kali X ya anak-anak ya, per X. Nah, sehingga dicoret, jadi tinggal sisa X aja. Jadi di sini kita tulis 2X. Nah, 6 dibagi 2 3, X bagi X kan sama aja kayak 1 bagi 1 ya 1. Ya udah 3 kali 1 kan 3. Jadi 2X plus 3 hasilnya. Gimana kalau misalkan yang lainnya contohnya? Ada di sini contoh penjumlahan ya. Sifatnya ada A ditambah B plus C per
D ya, jadinya nanti kali silang, A dikali D. Maksudnya pembilangnya itu jika berbeda, apa nyebutnya itu jika berbeda dikali dulu ya, BD ya. BD. Nih di sini lihat. B dikali D, BD ya. BD dibagi B. Nah, karena B-nya ada, jadi B-nya dicoret gitu ya. Tinggal D. Berarti D-nya dikali A atasnya, jadinya AD. Terus kalau yang ini D dibagi sama BD. Nah, karena di sini ada D-nya, D-nya dicoret, sisanya yang B. B dikali atas yang di sini yang sebelahnya, dikali C, jadinya BC gitu. Nah, terus habis itu di sini sama ya caranya. Begitu juga yang dikurang sama, namun B tidak sama dengan nol dan D tidak sama dengan nol, itu beda ya. Nanti hasilnya juga jadi nol. Nah, contoh, pakai contoh ya. Ini ada A, B, C, D, oke. Tapi karena di sini BD-nya itu udah sama ya anak-anak ya. Nah, penyebutnya udah sama, jadinya nggak perlu dikali kayak gini lagi pakai cara ini. Ya udah bawahnya kita tetapin aja. Ini mah tinggal gampang, tinggal atasnya aja yang kita tambahin, karena kan penyebutnya udah sama. 1 ditambah 3 per 2x jadinya 4 per 2x. Nah, tinggal angkanya dibagi aja, 4 dibagi 2 jadinya 2 per X. Seperti itu. Terus yang 5 per min 3X ini 2 per 4X. Ini belum sama ya nak ya. Jadi per 12X, 3 dikali 4 aja ya, per 12. Baik, jadi 12X, 12X. Nah 12 ya anak-anak, 12 dibagi sama 3 nih. 12 dibagi 3 kan 4 ya, Nak, ya. Nah, 4 kamu kaliin 5, jadi hasilnya 20. 12 dibagi 4x. 12 dibagi 4x itu kan 12 dibagi 4 3. 3 dikali 2 6. Kamu taruh sini. Jadi udah nih, udah sama nih pembilang di bawahnya ya. Sama-sama penyebutnya udah sama. Ya udah kita ini 20 dikurang 6 sama dengan 14 per 12x. Nah, karena sama-sama bisa ya ini anak-anak dibagi 2. Ya udah kita bagi 2, lebih disederhanain. Nah, 14 dibagi 2 jadi 7, terus 12x dibagi 2 jadi 6. Gitu. Oke. Begitu juga sama kayak ini ya. Nah, 24, 6. Nah, ini mah langsung aja ya. Kalau kayak gini, ada variabel yang sama loh, ada yang nggak ada variabelnya, sama ada variabel yang sama. Ini kita tinggal coret aja, nah, 24 dibagi 6. Bisa kayak gitu sih langsung. M-nya jadi kan habis ya. 24 dibagi 6 berapa? 4 kan? Nah, 4. Di sininya tulis 1. 14 dibagi 7. Di sininya 2, di sininya 1. Jadinya udah isinya 8. Nah, kalau yang ini sama kayak tadi ya, dijabarin dulu. Eh, akhirnya di sini kan sama aja ya, kayak 4 dikali A, kali A, kali A. Tuh jangan lupa. Kali B, B-nya ada 3. Kali B. Nah, per B kali A. Udah deh coret tuh. Nah, sisa 2 ya. 4A kuadrat B kuadrat. Nah, yang ini kan udah habisnya di bawahnya. Udah tinggal 1 jadinya. Ya udah 1 kali 1. Jadinya hasilnya 4A kuadrat. Nih ya. A-nya ada 2 dan B-nya ada 2. B kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kamu coba dulu ya yang ini. Buat hari Senin. Ini tugas hari Senin. Nah, terus habis itu bisa hapus dulu yang 237 buat hari Senin, nomor 1 sampai nomor 6. Oke. Dan yang ini hari kita MTK lagi itu hari Rabu. Ayo 3.5 ya dikerjakan. Terus setelah itu baru hari Kamis kamu mengerjakan yang uji kompetisi 3 halaman 240 sampai 243. Oke anak-anak.
untuk yang esainya, kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 aja ya, nomor 1 sampai nomor 5 aja untuk yang esai pada halaman 244 untuk yang hari Jumat. Oke, sekian dulu anak-anak perjumpaan hari ini untuk 1 minggu, sampai ketemu di minggu berikutnya. Bye-bye.